Mungkin nanti pertanyaan yang paling mainstream ya, yang ditanya sama semua orang. Pengalaman menerbangkan pesawat apa sih yang paling buruk yang pernah Captain rasakan? Penasaran ya? Sebelum lanjut nonton, ada baiknya sih kalian subscribe dulu nih channel YouTube gue, RTX 31, sebagai motivasi gue untuk membuat konten yang lebih baik. Toh, gratis ini, selamat menonton. Oke, guys, sekarang kita balik lagi bareng gue dengan Captain Firlyandi. Di episode kali ini gue bakal ngejawabin semua pertanyaan kalian yang udah kalian tulis di sosial media gue, kayak di YouTube maupun di Instagram. Ada beberapa pertanyaan bagus yang langsung bakal gue tanyain ke Captain Firlyandi. Cap, mungkin nanti pertanyaan yang paling mainstream ya, yang ditanya sama semua orang. Pengalaman menerbangkan pesawat apa sih yang paling buruk yang pernah Captain rasakan? Pengalaman paling buruk adalah sistem error. Pada saat itu, kalau gue pribadi adalah tuas kendali hidrolik, tapi juga berkaitan dengan kondisi cuaca yang buruk. Jadi, gue harus berdamai dengan emosi gue, harus berdamai dengan ketakutan gue untuk menjalankan prosedur yang sistematis, sehingga ketika semuanya itu selesai dan pesawat sudah mendarat dengan aman, gue bisa mempertanggungjawabkan apa yang gue lakukan dan apa saja yang sudah gue lakukan gitu. Bentar. Tuas hidrolik, Cap. Maksudnya gimana tuh, Cap? Coba bisa jelaskan lebih lanjut. Jadi sebuah pesawat itu punya hidrolik tuh dua sama standby-nya tuh satu gitu loh. Terus pada saat itu hidrolik yang satunya itu bocor-bocornya dan juga standby-nya, jadi tinggal satu sistem hidrolik aja. Memang ada backup system, cuman gue selalu berpikir bahwasannya ketika kita udah memasuki backup system itu berarti sebenarnya sesuatu yang tidak normal sudah terjadi. Dan emang pada saat itu cuaca di penerbangan itu malam hari, rutenya dari Tarakan menuju Cengkareng. Masalahnya tuh, yang tambahan masalahnya adalah pada saat itu gue baru saja rilis sebagai captain. Jadi ya memang benar semakin banyak jam terbang orang semakin matang gitu, dan pada saat itu gue masih berada di euforianya as a captain gitu, masih di pengalaman yang belum begitu banyak. Terus menghadapi segala masalah itu memang sudah dipelajari secara teori dan training sebelumnya, tapi ini tuh sesuatu yang udah diekspektasi, tapi ketika terjadi ya lu masih aja deg-degan karena lu manusia gitu. Betul. Karena itu di luar kendali kita juga ya, Cap. Nggak ada yang pengen pilot maupun penumpang ketika berada dalam pesawatnya mengalami malfunction. Karena kan itu juga kita nggak bisa ngontrol. Kita udah berusaha sebisa mungkin dari pilot, dari engineer untuk mencegah hal itu terjadi. Tapi kalau misalkan Tuhan udah berkehendak, mau gimana lagi? Gitu kan, Cap? Iya, karena memang preventif yang kita lakukan sebelum memulai sebuah penerbangan itu semuanya itu langkah preventif agar penerbangannya normal-normalnya, dan sudah disiapkan dalam kondisi yang sebaik-baiknya gitu loh. Kalaupun kondisinya nggak baik, ya pesawat itu udah sepahit-pahitnya akan jadi seperti ini gitu loh. Jadi kalau emang misleading itu sesuatu yang fatal sekali, berarti itu semua tidak mempersiapkan untuk itu terjadi gitu loh. Tidak ada orang yang mau keluar rumah bawa mobilnya, kemudian mobilnya nabrak dan dianya kenapa-kenapa gitu ya kan. Logikanya kan kayak gitu aja sebenarnya. Oke, tuh guys, dengerin bagi kalian yang kadang suka nyinyir, suka ngomong misalnya pesawatnya di sana udah jelek, udah rusak. Gak ada yang, pesawat tuh pasti udah setiap kali mau terbang pasti udah mendapatkan izin dari Dephub, Departemen Perhubungan, dan itu udah dinyatakan layak terbang oleh semua tingkatan apa ya, kayak bisa dibilang kayak ya, tingkatan semua aspek operasi lah. Semua aspek operasi, nah itu dia. Dari sebuah penerbangan. Jadinya pasti udah fit to fly lah istilahnya ya. Untuk bahasa awamnya. Oke, Cap. Untuk selanjutnya, tadi setelah gua denger cerita tadi, lo takut gak sih setelah kejadian itu setiap lo mau terbang? Setelah kejadian itu takut mau terbang,
Selama beberapa jam setelah penerbangan, iya. Karena berpikir, wah, kalau kayak gini atau yang lebih parah terjadi, gue bisa nggak ya kayak gitu. Tapi memang kalau lu nanya akhirnya, gue takut nggak sih setiap langkah terbang? Iya, gue takut. Karena apa? Gue harus selalu punya takut dalam setiap langkah yang gue ambil, sehingga gue memikirkan gue harus ngapain untuk perbaikan. Kalau gue nggak punya takut dan gue sepercaya diri itu, gue berarti tidak mempersiapkan apa-apa untuk sesuatu yang paling buruk. Oke. Maksud ya? Ngerti. Gue ngerti Cap di situ Cap. Maksudnya dari rasa takut itu lo akan menjadi waspada dan lebih siap untuk hal yang lebih buruk terjadi. Kurang lebih seperti Iya. itu kan? Iya. Oke. Menarik. Oke, lanjut. Cap, satu hari itu maksimal terbang berapa jam, Cap, untuk seorang pilot? Sehari ada maksimalnya, tapi tergantung rute yang diberikan ke kita beberapa hari sebelum penerbangan dan atau pada hari H-nya. Normalnya orang terbang ya gue nggak bisa bilang normalnya ya, karena memang rutenya beda-beda gitu loh. Tapi jadi yang gue bicarakan ketika orang nanya gini, sehari itu berapa jam, ya tergantung rutenya. Tapi kalau emang lo tanya sehari itu maksimal berapa jam, gue akan jawab sesuai data yang ada gitu. Sehari kita boleh terbang selama di atas pesawat gitu, memulai penerbangan selama 9 jam. Baik itu secara continuously, terus-terusan, atau stop and go lagi. Selama 9 jam, berarti flight time-nya 9 jam itu flight time-nya, duty time-nya itu 14 jam. Oke, mungkin lo bisa jelasin lebih lanjut, Cap. Bedanya flight time dengan duty time itu apa, Cap? Supaya lebih jelas. Oke. Bahasa yang paling general. Flight time adalah ketika pesawatnya tutup pintu, terbang, landing, buka pintu. Terus duty time, ketika lu udah pakai baju, berangkat keluar dari rumah dan atau hotel, masuk ke mobil, sign on, terus briefing segala macam sampai selesai penerbangan, terus nanti ada post briefingnya juga, terus kemudian lu sampai rumah, set itu baru selesai duty time ya. Jadi beda ya flight time sama duty time. Flight time terbangnya doang, duty time keseluruhan kerja. Oke. Dan selama lo sebagai pilot, Cap, apakah lebih sering mana? Lebih sering lo kerja sesuai dengan, maksudnya dalam artian semaksimal mungkin, maksudnya yang sampai flight time 9 jam, duty time 14 jam, atau lo lebih sering kayak di bawah itu, Cap? Kayak cuma Oke, ini menarik sih pembahasannya, karena memang balik lagi ke kebutuhan company dan beberapa flight. Lagi rame nggak sih penerbangan pada suatu jangka waktu gitu loh. Kalau misalnya emang lu tanya lebih sering mana, pada saat company yang gue bekerja ini dulu lagi ngeri-ngerinya gitu loh, flightnya lagi banyak banget, terus kemudian kebutuhan pilotnya lagi cukup, ya bukan berlebih gitu, gue lebih sering terbang hampir mentok-mentok 9 jam, hampir mentok-mentok jam maksimalnya. Oke. Jadi kenceng. Nah, secara kadang dia kan bahasa-bahasa di kami itu kalau misalnya kita lagi banyak terbang kenceng gitu. Tapi seperti jalannya kondisi apapun itulah, baik itu ada pandemi dan atau segala macam ya. Ya seperti ini yang kita tahu semua aspek terdampak. Gitu. Jadi kalau mau tanya lebih sering mana? Nggak ada yang lebih sering, tapi depend on condition-nya gitu. Oke, depend on condition. Ini Mas, ini masuk dengan pertanyaan selanjutnya, Cap. Pilot tuh ikut terimbas nggak sih oleh COVID? Oke. Ini gue menyatakan pernyataan ini ya, bahwasannya semua aspek itu terdampak terhadap pandemi ini dalam keadaan seperti ini, dan juga kita sangat terdampak gitu loh. Karena kita sama-sama tahu kemarin ketika awal masih normal, kemudian jumlah penerbangan turun setengahnya, jumlah penerbangan turun 80%, sampai akhirnya penerbangan yang mengangkut penumpang di stop sama sekali. Flying school yang ada juga stop operasi dulu karena takutnya ya dengan alasan yang sama lah semuanya. Jadi kemudian gua pada saat ini cuman terbang mungkin ya, ini hampir sama semua pilot, mungkin bisa cuman 2 minggu sekali,
3 minggu sekali, nggak ada yang tahu. Jadi memang kalau misalnya memang dibilang terdampak, ya terdampak, sangat terdampak. Oke. Berarti memang di saat seperti ini sepertinya saat yang lagi hard time ya untuk semua lini bisnis bisa dibilang Cap ya. Betul sekali. Oke. Ada satu lagi pertanyaan menarik Cap. Captain paling jauh terbang ke rute mana Cap? Gue paling jauh terbang untuk flight yang langsung gitu, nggak yang turun naik gitu. Gue paling jauh terbang ke China, daratan China gitu. Pada saat itu kotanya adalah Tianjin ya. Itu tuh gue terbang dari Denpasar, I think penerbangannya itu 7 jam. 7 jam. 7 Oke. jam in flight gitu. Ada pepatah yang bilang kalau nggak salah ya, gue juga tahu dari sama penerbang, dia bilang 1 jam di pesawat itu sama dengan 2-3 jam di darat. Itu benar nggak Cap? Iya, secara fisiologisnya iya, karena memang total oksigen yang ada di atas itu tidak sama dengan yang kita normalnya sebagai orang gitu loh. Karena walaupun sebuah pesawat itu di-pressurize, ada pressurization system, tapi keadaannya tetap tidak sama. Jadi secara fisiologis iya, kadar oksigen yang didapat, kemudian juga kita mengatasi kelelahannya, tapi kan tidak terasa gitu loh masalahnya. Oke. Nah, maksud yang nggak lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, dan gimana sih cara seorang pilot ataupun penerbang, terutama untuk flight crew ya, untuk mengatasi kelelahan itu apalagi di rute-rute long haul? Oke, yang pertama, kalau misalnya kiranya long haul melebihi sebuah dari maksimum flight time ya gitu, lebih dari duty time gitu. Duty time seseorang itu 14 jam, tapi kalau misalnya kita siap-siap penerbangannya aja 7 jam, siap-siapnya berapa lama, terus kemudian kita ada transit segala macam, itu kita namanya adalah enlarge crew. Crew enlarge itu berarti misalnya dari flight crew-nya sendiri, kita akan ada 2 kapten, atau misalnya 2 kapten, 1 co-pilot, jadi 3 orang yang biasanya cuma berdua. Terus lebih lama lagi perjalanannya, ya bisa jadi 4 orang atau 5 orang. Dan itu kita membagi waktu istirahat kita ketika yang ini berada di dalam kokpit, dari balik kemudi kontrol, yang lain di belakang selama beberapa jam, sampai beberapa jam itu akhirnya gantian, seperti itu terus. Kemudian ketika landing, kita ya namanya istirahat, kalau mau jalan-jalan jalan-jalan, tapi yang pasti tidur harus cukup. Kemudian kalau bisa, ketika setelah selesai tidur, olahraga ringan lah selama 30 menit. Maksudnya untuk biar segar gitu. Jadi menjaga daya tahan tubuh dan juga pembagian istirahat yang pas. Gitu jawabannya. Oke, kuncinya adalah time management. Time management banget sih. Tapi Ya kan? bukannya semua aspek harus seperti itu ya? Iya juga sih. Ya juga sih, benar. Oke, lanjut Cap. Kalau sekolah pilot itu mempelajari semua jenis pesawat atau khusus jenis tertentu aja Cap? Sekolah pilot mempelajari pesawat dasar. Biasanya hampir sebagian besar sekolah penerbangan di Indonesia dan di luar mempunyai armada pesawatnya adalah single engine propeller. Dalam hal ini yang banyaknya mereknya adalah Cessna. Kenapa sih kok pesawatnya pada pakai single engine propeller semua gitu? Karena mempelajari sifat-sifat dasar bagaimana menerbangkan pesawat. Terus kemudian mempelajari general aviation knowledge. Jadi itu yang semua flying school pasti punya. Terus kemudian perkembangannya dari flying school tersebut, bagi yang mempunyai program multi-engine, kan kadang suka ada tuh ya flying school yang ada multi-engine program, itu tuh apa sih sebenarnya?
itu tuh program itu disiapkan agar masuk ke airline kita sudah familiar gitu menerbangkan pesawat dengan karakter yang lebih kompleks gitu. Jadi semua flying school mengajarkan pesawat dasar, pesawat latih itu, kemudian untuk masuk ke type rating yang lebih spesifik itu biasanya di company-nya tersebut. Biasanya company itu punya pesawat apa, ya type ratingnya pesawat itu baru didapatkan ketika si siswa penerbang itu sudah masuk ke airline. Oke, berarti untuk type rating nanti sudah menjadi kewajiban airline kali Cap ya untuk melatih pilotnya, berarti udah bukan kewajiban dari sekolah penerbang berarti ya. Iya. Sewayahnya senormalnya seperti itu. Oke. Terlepas dari bentuk kontraknya antar si company dan si penerbang itu seperti apa. Oke. Pertanyaan terakhir, Cap. Pelajaran apa aja sih yang harus dikuasai untuk menjadi seorang pilot? Yang paling pertama, guys, kalian harus siapkan mental dan kemauan yang bulat gitu. Benar-benar harus kalian siapkan seperti itu, karena kalau kalian memang udah yakin untuk menapak di satu arah gitu, itu mau diuji kayak gimana pun kalian nggak akan mundur dan atau balik arah. Yang kedua, fisik. Kalian harus at least menjaga apa yang kita punya aja, nggak harus lasik atau apa segala macam, karena memang pada saat ini di kebijakan di Balai Kesehatan Penerbangnya sendiri itu boleh menggunakan kacamata sampai di batasan tertentu. Makanya di peraturan penerbangan di sebuah license itu kadang-kadang orang mikir gimana, kalau gue pakai kacamata berarti nggak bisa dong jadi pilot. No, gue sendiri pakai kacamata, gue sendiri diharuskan. Jadi di dalam license gue itu ada tulisannya holder sole wear corrective lens, dan juga di dalam tas gue setiap hari harus membawa spare sebanyak 2 biji. Oke, sorry Cap, motong bentar Cap. Berarti di sini gue pengen menegaskan kalau pilot tuh boleh memakai kacamata ya Cap ya? Boleh. Oke, dengan batasan sampai berapa Cap? Nggak tahu spesifiknya. Oke, karena di sini banyak banget orang yang ragu untuk menjadi seorang pilot karena mereka berkacamata. Nggak hanya pilot juga sih, bisa dibilang semua flight crew kali ya, dari pilot maupun pramugari banyak yang terhambat karena menggunakan kacamata itu. Berarti setelah menonton video ini mungkin kan udah bisa tambah yakin lagi kalau misalkan dunia penerbangan tuh nggak saklek, nggak boleh pakai kacamata. Iya, semuanya nggak kayak yang kita pikirin di zaman dulu, guys. Kalian kalau misalnya punya keterbatasan apapun itu, lebih baik dikonsulkan dulu, jangan langsung menjudge gue tidak bisa gitu. Ya, karena sumber informasi udah banyak banget kan. Ya, benar-benar. Di sini kalian bisa nyari langsung ke internet maupun di banyak banget lah search engine yang bisa kalian gunakan, atau bisa langsung tanya ke flight school tujuan kalian. Jadi biar informasinya lebih jelas dan juga nggak ada simpang siur informasi, kurang lebih seperti itu sih. Oh ya, tadi belum kejawab ya, pelajaran yang harus bisa sebagai seorang pilot dan materinya apa Cap kira-kira? Yang akan terpakai banyak di dalam penerbangan adalah basic calculation, matematika, sama fisika dasar. Nggak usah, gue tidak di sini di dalam flying school kita tidak belajar aljabar, kemudian tidak belajar integral, beberapa aspek fisika yang mendalam. Tapi you guys, at least untuk basic calculation lancar, karena memang itu sangat dibutuhkan sekali. Oke Cap, terima kasih atas waktunya, udah meluangkan waktu untuk ngobrol santai bareng gue. Semoga aja dari video ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang terjawab, karena jujur gue cukup puas dengan jawaban-jawaban lo dan cukup jelas sih. Semoga ini berlaku untuk semuanya, jadi bisa meyakinkan dan menyemangati lebih tepatnya Cap ya, untuk calon-calon pilot di luar sana. Oke guys, mungkin dan harapan gue juga ketika kita lagi kuarantin kayak gini, banyak waktu di rumah, orang-orang bisa sedikit melegakan waktunya untuk melihat dan dapetin informasi lebih banyak lagi.
Oke guys, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Kira-kira gue harus undang siapa di episode selanjutnya? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, bye-bye.